Selamat sore, kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana teman-teman? Setelah teman-teman melihat, mendengar apa yang saya sudah upload video ketika pertama kali pagi menjelang siang, tapi karena saya ketiduran, ya jadi siang. Namun yang penting applause buat teman-teman. Dan thank you atas atensinya terhadap semua apa yang saya buat, apa yang saya upload. Dan itu memang dari hati saya, bukan karena saya mau cari makan, tapi memang mau cari kebenaran. Sore ini saya akan mengupload video yang mungkin teman-teman katakan tak ada habis-habisnya, pasti tentang ijazahnya Sipolan. Kali ini saya mau pinjam dari Kompas TV, ya, acara channel Dua Arah, ketika Mas atau Dr. Roy Suryo menantang, ya biasalah, Yakub Hasibuan, anak wamen yang ada di pemerintahan sekarang, yang artinya kekuatan makin besar, apalagi wakil presiden adalah anak Sipolan. Baik teman-teman, kita dengar dulu ulasan video TV Kompas channel Dua Arah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah, Mas Yakub. Jadi merujuk dari pernyataan terakhirnya Pak Jokowi di Bareskrim, saya merasa kasihan. Tapi ini udah keterlaluan. Jadi pertanyaannya, Pak Jokowi jadi nggak memidanakan Mas Roy? Ya sampai sekarang sih kami masih pada prinsipnya kami, Mbak. Jadi belum ada rencana kami untuk mencabut laporan apapun. Karena kan ada dua perkara ya, Mbak. Yang pertama kemarin Bareskrim, di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kemudian sekarang sudah dihentikan, walaupun sudah bertahun-tahun ini sebenarnya kan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa dan diserang terus, dituduh terus tidak melakukan apa-apa. Sekarang Pak Jokowi kemarin melaporkan ke Polda menggunakan hak hukumnya loh. Dan sekarang ada lagi narasi seakan-akan kok mengkriminalisasi, itu kan kami sayangkan juga. Bayangkan aja loh, yang melapor duluan siapa? Melapor duluan mereka. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi berarti kan. Oh, ditudingnya katanya malah dikriminal. Tapi bentar Mbak, karena itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi selama ini kan diam saja. Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, diam. Sekarang menggunakan hak hukumnya dikatakan kriminalisasi. Jadi kan agak lucu. Jadi tapi ya masyarakat mungkin bisa menilai lah. Kalau itu. Nah, katanya agak lucu. Enggak, jelas banget. Artinya gini loh. Oke lah, pasal 310, 311 itu pencemaran baik atau fitnah, kemudian 27A ya. Itu mungkin masih bisa, itu debatable. Tapi dipakainya pasal 32 dan 35, saya berulang kali mengatakan 32 dan 35 itu pasal untuk ketika Undang-Undang ITE itu dulu dibuat. Dan saya termasuk salah satu perancang Undang-Undang ITE, saya membuat naskah akademiknya. Itu tujuannya bukan untuk mempidanakan orang. Itu tujuannya untuk kalau ada orang melakukan transaksi elektronik dengan alat bukti yang palsu, maka ada transmisi elektronik, ada mengubah, itu kemudian dia dipidana dengan 32. Atau membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Dan itu yang dibahayanya, ancaman hukumannya kan tinggi banget, ada 8 tahun dan 12 tahun. Tapi menarik tadi yang katakan Prof ya, bahwa dengan adanya aturan MK yang baru, bahwa yang namanya pejabat negara, yaitu kemudian tidak lagi bisa menggunakan pasal 27A, itu menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya gitu. Dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Apa yang dikatakan oleh Dr. Roy Suryo benar teman-teman ya. Pak Jokowi ini suka memenjarakan orang. Ya, padahal dia bukan lagi pejabat, bukan lagi presiden, tapi dia sama halnya seperti kita, masyarakat sipil dan masyarakat biasa. Tapi perbedaannya, dia punya ajudan. Kalau kita hanya satu ajudan kita, yaitu istri yang tercinta. Baik teman-teman, Anak Medan Bersuara kali ini suaranya makin melengking seperti apa yang dikatakan oleh akademik Baligi. Horas, 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 Mbak. Dari tepian Danau Toba. Kalau kali ini kita asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Kita mau kupas tuntas apa yang sedang saat ini terjadi.
Teman-teman, saya mau pinjam dari channelnya Bang Repli Harun, di mana Prof Hamid buka suara. Mau tahu apa katanya? Dan apa kau jawab? Api kebenaran pasti akan tetap bernyala. Kita tunggu videonya. Selamat datang di program Rosi, kali ini bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan dugaan pencemaran nama baik 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Sudah melewati pertimbangan panjang dan berat, Jokowi mengungkapkan alasannya baru melapor ke polisi agar lebih jelas. Malam ini kami undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Prof Hamid Awaludin. Selamat malam, Prof Hamid. Malam. Prof Hamid, awalnya kami itu tidak akan mengundang atau tidak akan membahas soal ijazah palsu. Ya. Tapi kasus ini bergulir, Pak Jokowi lapor langsung, dan kami undang juga Prof Hamid ke sini. Karena kita ingat tentu, Pak Jokowi saat dituding PKI, bukan Muslim, antek asing, bergeming, diam, nggak komen. Pro Cina khususnya. Tidak berkomentar, tidak dianggap serius. Tapi saat dibilang ijazah palsu, melapor ke polisi, bahkan melapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Bagaimana Prof Hamid membaca ini? Kaget nggak, Prof? Saya tidak kaget. Kenapa kalau nggak melihat kaget? Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan. Kenapa bisa membaca itu? Gini, ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote, soal ijazah? Karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya, dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan? Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan, seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia. Artinya dia bohongi rakyat Indonesia. Kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. 2018 kalau saya nggak salah sudah mulai ada yang menyoal. 2019. Kenapa? Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Nah, kulminasinya ingin dia buktikan bahwa kalian salah. Kalau ijazah palsu, tudingan ijazah palsu terbukti bahwa itu salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga. Itu cara berpikir dia. Ini asumsi saya ya. Itu asumsi, Prof. Sebenarnya bukan asumsi saya, keyakinan saya seperti itu. Ini game yang dia mainkan. Kenapa bisa yakin, Prof? Ya melihat gaya beliau. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Oke, kalau kata Pak Jokowi tadi jawabannya, ya dulu kan masih menjabat saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut sehingga dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Ya, jadi tapi dianggapnya bahwa selesaikan ke ranah hukum. Benar, sudah sekian bulan yang lalu kan, dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ijazahnya palsu atau tidak, tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang? Nah, saya ingin sekali menjadikan kasus itu haknya Pak Jokowi membela diri. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan polisi? Begini, beberapa tahun yang lalu Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh 2 orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah. Di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu. Tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama. Membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini
dan membawa kelima orang itu karena hukum atau tidak. Tapi kalau Pak Jokowi punya bukti kuatnya gimana? Ya, apa bedanya juga dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla? Ada di sosial media. Orang yang menulis, orang yang berpendapat juga ada. Berarti Ini test case buat saya ya. Prof. Hamid mengatakan bahwa polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih. Kenapa dianggap? Padahal kalau Pak Jokowi bawa Bukan buktinya, dianggap. Kenyataan. Karena orang yang diadukan oleh keluarga Pak Yusuf Kalla tidak diapa-apakan sampai sekarang. pasalnya pencemaran nama baik, Iya. 310. Persis. Tidak diadukan. Tidak ada kabar berita sampai sekarang. Saya tanya putrinya Pak Yusuf Kalla, orang yang menerima pelaporan itu setelah beberapa hari sudah tidak bisa dihubungi. Oke, tapi kalau kita bicara soal ijazah palsu kembali ke kasus ini, sebenarnya seberapa merusak nama baik Pak Jokowi? Seberapa urgent ini untuk Ya, dilaporkan? kalau memang ternyata terbukti ijazahnya asli, maka memang reputasi dia hilang. Dia anggap memalsukan dan membohongi. Maksudnya kalau palsu, Kalau palsu, enggak. Kalau terbukti ijazahnya asli, oke. dia memang sangat terpukul. Karena itu harga diri, masalah harga diri Pak Jokowi. Ya, dignity, martabat. Ada masalah martabat, makanya Ya. Pak Jokowi yang Karena turun langsung. ijazah itu dipakai sebagai dokumen persyaratan ketika dia mau menjadi pejabat publik. Tapi apa perlu sampai dibawa ke polisi? Misalnya nih kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu ya asli, toh kan sudah diverifikasi oleh KPU. Kalau kita Ya. bicara soal hukum pembuktian ya, tidak. soal persangkaan. Ya, KPU tidak senyelimet itu ketika dia menerima pasti. Ya, pertama, dia tidak ada kecurigaan bahwa ada ijazah yang meragukan. Kata. Yang kedua, KPU tidak punya alat forensik Oke. untuk menelisik apa betul benar atau tidak. Itu konteksnya di situ. Tapi apakah ini kalau dibawa ke polisi akan lebih meyakinkan publik bahwa si terlapor misalnya jika terbukti melakukan tindak pidana dan akan mendapat juga sanksi pidana? Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, ya, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Tapi itu asumsi tidak? Ya, bukan asumsi. Keyakinan orang. Apa yang dikatakan oleh Prof. Hamid benar. Asumsi dan keyakinan publik sudah mengetahui bahwasanya institusi Polri masih dekat dengan Pak Jokowi. Karena yang mengangkat Kapolri adalah Pak Jokowi. Begitu juga Panglima TNI di saat terakhir dia akan meninggalkan kekuasaannya. Dia mengangkat seorang Panglima TNI. Artinya ya pastilah sudah tahu teman-teman ya, nggak perlu saya jelaskan di dalam konten saya ini. Namun apa yang dikatakan oleh Prof. Hamid ini menjadi sesuatu yang masukan buat kita ya, bahwasanya benar atau salah ijazah tersebut ya, asli atau palsu, toh juga merongrong nama baik beliau tersebut, mantan presiden. Dan yang perlu teman-teman ketahui, sahabat-sahabat subscriber, para penonton, para pegiat media sosial, karena selembar ini semua heboh seluruh Indonesia. Dan apa kata Bahlil? Memang tidak ada kerjaan yang lain selain membahas ijazah. Bahlil, ingat, ini demi harkat martabat nama bangsa Indonesia. Akibat ini, para penalam modal pasti akan bertanya-tanya, apa benar? Pimpinannya saja begitu, apalagi bawahannya. Ya, ormas buka cala, minta. Kalau mau, nanam modal. Ya, seperti itulah yang kita ketahui. Jadi sahabat anak Medan bersuara, kita pasti akan selalu mengawal kebenaran, karena api kebenaran butuh gotong royong untuk menyalakannya. Lagi-lagi teman-teman, kita tonton video selanjutnya. Ada keheranan profesor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
dulu LIPI, sekarang BRIN ya. Yaitu Ikrar Nusa Bakti yang pernah juga menjadi duta besar Indonesia untuk Tunisia. Yaitu dia ungkap begini, sebagaimana dikutip oleh suara.com ya, ungkap gelar Jokowi berubah-ubah, Profesor LIPI, saya terkaget-kaget dan bengong. Luar biasa ya, kok bisa ya berubah gelarnya ya dari doktorandes ke insinyur. Dan ini agak aneh sebenarnya karena dia bermain di ruang publik. Harusnya kan tidak boleh begitu ruang publik ya. Harus solid ruang publik. Tetapi yang terjadi begitu. Banyak sumber yang mengungkapkan begitu dan itu sudah menjadi pembicaraan publik. Makanya dalam konteks ini memang sepertinya tidak gampang untuk membuktikan ijazahnya, kecuali tadi mengancam orang-orang yang memperkarakan ya, melalui lawyernya yang kebetulan putra dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi ya. Coba kita bacakan dulu ya. Ungkap gelar Jokowi berubah-ubah, Profesor LIPI, ;2, saya terkaget-kaget dan bengong. Suara.com, belum selesai pembuktian ijazah Joko Widodo. Jokowi kali ini muncul lagi dugaan kalau gelar sarjana Presiden RI ke-7 itu juga berubah-ubah. Hal tersebut diungkapkan oleh Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Dia mengungkapkan kalau gelar Jokowi ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo tahun 2004-2005 bukan insinyur atau insinyur sebagaimana, bukan IR atau insinyur sebagaimana yang selama ini diketahui publik. Salah seorang tokoh dari pembela ulama dan aktivis pernah mengatakan pada saya, "Rar, lu tahu nggak Jokowi waktu maju menjadi wali kota Solo titel kesarjanaannya bukan insinyur tapi doktorandes." Saya sampai terkaget-kaget dan bengong, kata Ikrar melalui pernyataannya yang tayang di kanal YouTube pribadinya. Diketahui bahwa gelar insinyur dengan doktorandes memang sama-sama diberikan kepada lulusan sarjana S1. Akan tetapi bidang studi untuk kedua gelar itu berbeda. Gelar doktorandes diberikan kepada mahasiswa lulusan dari berbagai disiplin ilmu murni atau yang berkecimpung dalam teori seperti ilmu sosial, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, seni, ilmu pedagogi, atau pendidikan. Untuk lulusan perempuan, gelar yang diberikan adalah DRA atau doktoranda. Sementara gelar insinyur IR atau insinyur diberikan kepada lulusan dari latar belakang jurusan terapan seperti keteknikan, kehutanan, pertanian, perikanan, maupun sains terapan. Gelar insinyur dahulu memang adalah gelar akademik yang diberikan ke lulusan program studi setara dengan jenjang sarjana dalam bidang terapan. Namun, usai perombakan dunia akademis di tahun 1993, pemerintah memberi mandat agar perguruan tinggi di Indonesia tak lagi memberikan gelar insinyur ke lulusan teknik dan jurusan serupa. Menurut Ikrar, apabila Jokowi tersebut terbukti mengubah-ubah gelar akademiknya, maka bisa dipastikan kalau ijazah S1 miliknya selama ini palsu ya. Bagaimana pendapatmu teman-teman? Kita ulas, tuntas, kupas sampai terang benderang. Dikala Pak Jokowi mengadakan kunjungan ketika saat itu sebagai gubernur, mengunjungi PT Sritek yang saat ini sekarang pemilik dan manajernya kali ya tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Dan pasti teman-teman pasti tahulah, di situ ada upload video saya ya, perihal tentang PT Sritek yang ada kaitannya dengan anak mahkota. Namun kita tidak bahas di situ. Kita mau bahas dulu titelnya. Emang Pak Jokowi ini gila sarjana ya? Gila gelar. Bayangkan ketika dikala dia mengunjungi PT Sritek, di saat itu dia punya Dr. Andus. Fotonya ini, lihat. Nah, kurang besar, saya besarkan. Trak. Bagaimana pendapat teman-teman, para sahabat subscriber? Dan katanya apabila memang Pak Jokowi mengubah-ubah titelnya
dapat dipastikan ijazah S1-nya yang insinyur tersebut adalah opal. Opal, upal, uang palsu. Ijazah palsu, ipal. Yang penting intinya doktorandus ke insinyur pasti beda lah. Kalau doktorandus itu biasanya gelar untuk seorang pendidik ya. Ada juga doktorandus yang dari universitas, tapi biasanya itu diperuntukkan untuk hal-hal yang lebih mapan ya. Kalau untuk teknik, insinyur pertanian. Jadi apa yang dikatakan oleh abang kita Refli Harun melalui channelnya, yang dikutip dari beberapa sumber yang dikatakannya ya, benar adanya teman-teman. Jadi kasat mata atau masyarakat lah coba, atau para subscriber saya, atau para penonton pegiat media sosial, apa ini tidak menjadi barang bukti? Sehingga apa yang dikatakan oleh Bareskrim Polri katanya identik dan asli. Identik padahal itu menyerupai, mirip. Otentik itu asli, identik belum tentu otentik. Seperti kata peneliti misterius 1120 tidak identik dengan 1115 dan 1117. Saya hafal kan? Saya hafal nomor urut ijazahnya yang memang dipersoalkan. 1115 identik dengan 1117. Bayangkan, mungkin plat masternya ya, atau mungkin bahan pembuat ijazah tersebut sudah diatur cara untuk bermainnya. Namun di penghujung konten saya ini teman-teman, saya hanya bisa mengatakan kepada sahabat-sahabatku, nyalakan terus api perjuangan, nyalakan terus api kebenaran, guna untuk membumi hanguskan dan membakar kebohongan yang memang kuat saat ini. Kita tidak bisa lemah, karena kita bukan pembenci sosok seorang, tapi kita tidak suka kalau masyarakat dan anak-anak cucu kita dibohongi ketika dikala seorang pemimpin tersebut menggunakan hal-hal di luar nalar manusia. Apa kita mau? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka!